A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman sekali, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala serta selawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, para hadirin yang berbahagia, topik kita hari ini adalah seputar tentang 3 doa malaikat Jibril yang diamini oleh Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada sebuah riwayat dari Jabir, sahabat Jabir radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke mimbar ketika naik ke anak tangga pertama, kedua dan ketiga, beliau mengucapkan amin. Ketika naik tangga pertama beliau ucapkan amin, kedua amin, naik ke tangga ketiga amin. Lalu para sahabat bertanya setelah selesai khutbah, wahai Rasulullah, kami semua mendengar engkau berkata amin, amin, amin. Lalu Nabi Muhammad SAW menjawab, ketika aku menaiki tangga pertama, Jibril datang kepada aku dan berkata, celakalah seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan namun dosa-dosanya tidak diampuni. Maka aku pun berkata amin. Kemudian malaikat Jibril berkata, celakalah seorang hamba jika mendapati kedua atau salah satu orang tuanya yang masih hidup namun keberadaan kedua orang tuanya itu tidak membuatnya bisa masuk ke dalam surga. Kemudian aku pun berkata amin. Kemudian malaikat Jibril berkata lagi, celakalah seorang hamba jika namamu Muhammad tidak disebut di hadapannya, tapi dia tidak berselawat untuk. Maka Rasulullah berkata amin. Ini hadis sebuah riwayat dari Ibnu Khuzaimah, disahihkan oleh Syekh Albani di dalam kitab Sahih Tirmizi. Para pemirsa, para hadirin yang berbahagia, hadis ini menjelaskan tentang doa malaikat Jibril terkait 3 amalan buruk yang dibalasannya diaminkan langsung oleh Rasulullah SAW. Ungkapan atau pernyataan celakalah seorang hamba setidaknya memiliki 2 makna, yaitu ungkapan kebencian terhadap orang yang lalai memanfaatkan peluang meraih kebaikan berlimpah dan buruknya etika seorang muslim terhadap sosok atau sesuatu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Objek percakapan malaikat Jibril alaihissalam ini dengan Rasulullah SAW dalam hadis ini adalah bulan Ramadan, kemudian kedua orang tua, dan Rasulullah SAW yang memiliki kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa, para hadirin yang berbahagia, kalimat atau ungkapan celakalah seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan namun dosanya tidak diampuni menjelaskan kepada kita sisi kemuliaan bulan Ramadan dengan bulan penuh ampunan, bulan penuh rahmat, bulan penuh hidayah, bulan penuh kebaikan, dan bulan yang mengembalikan manusia kepada fitrahnya. Tetapi sangat disayangkan sekali, tidak sedikit dari kaum muslimin umat Islam yang telah melewati bulan Ramadan namun kefitrahan jiwanya tidak kembali. Justru barangkali masih bebal dalam kemaksiatan atau keburukan moral tanpa menorehkan kebaikan. Oleh karena itu, malaikat Jibril langsung memberikan predikat celaka. Dalam beberapa hadis, Rasulullah SAW menjelaskan keistimewaan bulan Ramadan yang tidak dimiliki bulan-bulan selainnya. Salah satu hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, setiap amal anak Adam dilipat gandakan pahalanya. Satu kebaikan, satu bentuk kebaikan diberi pahala 10 hingga 700 kali. Allah Azza wa Jalla berfirman, kecuali puasa, karena puasa itu adalah bagiku dan akulah yang akan memberinya pahala, sebab ia telah meninggalkan nafsu syahwat dan nafsu makannya karena aku. Dan orang yang berpuasa mendapatkan 2 kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika berbuka puasa dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Tuhannya. Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi dan lebih baik di sisi Allah daripada wanginya kasturi. Hadis riwayat Muslim. Bulan Ramadan membuka pintu ampunan dosa seluas-luasnya. Ibadah puasa dan ibadah di malam hari yang dilakukan dengan penuh keimanan
menjadi faktor utama pengampunan dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, maka dia akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berdiri menunaikan ibadah di bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para pemirsa, para hadirin yang berbahagia, kalimat celakalah seorang hamba jika mendapati kedua atau salah satu orang tuanya masih hidup, namun keberadaan orang tuanya tidak membuatnya masuk ke dalam surga, menjelaskan kepada kita bahwa sisi kemuliaan orang tua yang harus diperlakukan secara baik sepanjang hidupnya. Sisi kemuliaan orang tua tersebut ditegaskan dengan jaminan surga bagi anak yang setia membahagiakan dan merawat orang tuanya hingga akhir hayatnya. Secara gamblang, Al-Quran menjelaskan dua perintah yang harus berjalan seiring dan tidak bisa dipisahkan, yaitu perintah menyembah Allah dan berlaku ihsan terhadap kedua orang tua, serta perintah bersyukur kepada Allah dan kepada orang tua. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23 yang maknanya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Di dalam surat Luqman ayat 4 dijelaskan juga, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepada aku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kamu kembali. Para pemirsa, para hadirin yang berbahagia, kemudian ungkapan yang ketiga adalah tentang orang yang tidak mengucapkan selawat ketika Nabi Muhammad SAW disebutkan di hadapannya. Mereka barangkali lupa bahwasanya ada banyak sekali manfaat dan keutamaan selawat. Allah Subhanahu wa taala disebutkan juga di antara keutamaan selawat itu akan membacakan selawat kepada orang yang berselawat sebanyak 10 kali. Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang berselawat kepadaku sekali saja, maka Allah akan membacakan selawat kepadanya sebanyak 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Kemudian di riwayat lain Rasulullah bersabda, barang siapa membaca selawat untukku, maka selawatnya akan sampai kepadaku, dan aku akan membaca selawat untuk dirinya. Selain itu akan dituliskan 10 kebaikan untuk dirinya. Hadis riwayat Tabrani. Kemudian di riwayat lain beliau bersabda, barang siapa membaca selawat untukku, maka para malaikat akan senantiasa membaca selawat untuknya selama orang tersebut membaca selawat untukku. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Syaibah dan Ibnu Majah. Kemudian di riwayat lain dari Ibnu Hibban, Rasulullah bersabda, sesungguhnya malaikat telah menemuiku lalu berkata, wahai Muhammad, tidakkah engkau merasa senang bahwa Tuhanmu yang Maha Agung telah berfirman, tidak seorang pun dari umatmu yang membaca selawat 1 kali, kecuali aku akan membaca selawat 10 kali untuknya, dan tidak seorang pun dari umatmu yang membaca salam sekali untukmu, kecuali aku akan membaca salam 10 kali lipat untuknya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Kemudian di antara keutamaan selawat lainnya adalah sebuah riwayat Rasulullah bersabda, barang siapa membaca selawat 1 kali untukku, maka Allah akan menuliskan 10 kebaikan untuknya, menghapus 10 keburukan darinya, mengangkat 10 derajat baginya, dan ia bagaikan memerdekakan 10 hamba sahaya. Hadis riwayat Ibnu Hasim. Kemudian membaca selawat, keutamaan lainnya dalam membaca selawat adalah merupakan sebab diampuni dosa-dosa berdasarkan keimanan mukmin, kecintaan, keikhlasannya dalam membaca selawat. Dalam sebuah riwayat disungkapkan, wahai Abu Kahil, barang siapa membaca selawat untukku setiap hari sebanyak 3 kali dan setiap malam sebanyak 3 kali karena cinta dan rindu kepadaku, maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas dirinya untuk mengampuni dosa-dosanya pada malam dan hari tersebut. Hadis riwayat Ibnu Hasim dan Tabrani. Kemudian Rasulullah pernah bersabda, tidaklah seorang hamba pun yang berselawat membaca selawat 1 kali untuk, kecuali malaikat akan keluar dengan selawat tersebut dan menghadap kepada Zat yang Maha Pengasih. Lalu ia berkata, wahai Allah, wahai Tuhan kami yang Maha Luhur,
Allah berfirman, pergilah dengan selawat tersebut ke kubur hambaku dan mintalah ampunan untuknya dan tenangkanlah jiwanya. Kemudian di keutamaan selawat yang lain, Rasulullah SAW akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Beliau bersabda, dan barang siapa membaca selawat untukku, maka aku akan memberikan syafaat kepadanya pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian keutamaan selawat lainnya adalah dari Al-Hafiz Abu Musa Al-Maldini dengan sanadnya dari Sahl bin Sa'd. Ia berkata, pada suatu ketika salah seorang sahabat menghadap Rasulullah SAW dan mengadu kepada beliau tentang kefakiran dan kemiskinan yang diteritanya, kesempitan hidupnya dan kesulitan mata pencahariannya. Kemudian beliau menasihati, apabila kamu masuk ke rumahmu, maka ucapkanlah salam, baik di dalamnya ada orang atau tidak. Lalu ucapkanlah salam untukku dan bacalah qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad sebanyak 1 kali. Setelah itu orang tersebut mengamalkan nasihat beliau dan Allah pun melancarkan rezekinya hingga meluber memberi berkah kepada para tetangga dan kerabatnya. Kemudian di antara keutamaan selawat yang lain adalah mereka yang sering membaca selawat akan menjadi orang yang paling utama dalam pandangan Rasulullah SAW. Orang yang paling utama bagiku, kata Rasulullah, pada hari kiamat nanti adalah orang yang paling banyak membaca selawat untukku. Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian di antara yang lainnya keberkahan dan kebaikan dari keutamaan selawat adalah akan melimpah pada orang yang membaca selawat tersebut, kepada anak-anaknya hingga kepada cucu-cucunya, keturunannya. Dalam sebuah riwayat disebutkan, membaca selawat untuk Rasulullah SAW akan melimpahkan keberkahan pada orang-orang yang membaca selawat, anak-anaknya dan cucu-cucunya. Demikianlah, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan.